Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Pada tutorial yang ke-9 ini, kita masih harus melanjutkan bagian latihan soal yang belum terselesaikan. Nah, jika pada tutorial sebelumnya, kita sudah mengerjakan bagian soal, membuat button opsi jawaban, kemudian sampai dengan perhitungan skor, termasuk juga benar dan salah. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian keterangan, karena bagian keterangan ini belum berfungsi ya, belum bisa menampilkan apa yang mestinya ditampilkan. Nah, keterangan ini nantinya kita akan buat agar menampilkan hasil dari skor yang diperoleh. Misalnya jika skornya di atas 70, akan muncul teks "Selamat Anda lulus" itu misalnya ya. Dan sebaliknya, jika mendapat skor 50, nanti ada keterangan "Maaf, Anda tidak lulus" seperti itu. Oke, langsung saja kembali buka file latihan soalnya dan langsung menuju ke frame terakhir. Frame yang menampilkan bagian skor. Kemudian buka kembali panel action-nya. Pada frame terakhir di sini hanya ada action stop saja. Dan sekarang kita akan tambahkan action script untuk menampilkan bagian keterangan. Di sini kita menggunakan statement condition ya. Nah, jabarkan statement condition, kemudian yang digunakan adalah fungsi if. Ya, fungsi if sudah masuk dengan atributnya. Di sini kita gunakan acuan skor. Ya, jadi acuannya adalah skor. Untuk itu kita masukkan variabel skor. Di sini kita gunakan tanda lebih dari sama dengan. Nah, misalnya seperti tadi, kita gunakan angka 70 ya. Nah, skor lebih dari sama dengan 70. Kemudian, di dalam kurung korawal, kita buat keterangannya ya. Nah, keterangan ini, variabelnya juga keterangan. Jadi, masukkan variabel keterangan sama dengan, nah untuk teksnya yang akan tampil pada kolom keterangan ini, kita ketikkan dengan tanda petik 2. Diapit tanda petik 2 ya. Misalnya, "Selamat Anda lulus." Nah, seperti itu ya. "Selamat Anda lulus." Kemudian, masih di dalam kurung korawal, ini saya enter. Kita masukkan kondisi sebaliknya. Ya, kita gunakan else. Ya, masukkan else, kemudian masukkan keterangan lagi ya. Masukkan variabel keterangan lagi, ini saya copy saja. Di dalam tanda kurung korawal else, nah masukkan variabel keterangan, kemudian di sini kondisi sebaliknya. Nah, di sini sebagai contoh, "Maaf, Anda tidak lulus." Nah, itu misalnya ya. Oke, ini menggunakan fungsi if dan else. If jika kondisinya skor lebih dari atau sama dengan 70, artinya 70 ke atas nanti akan muncul "Selamat Anda lulus", dan sebaliknya. Nah, silakan disimpan, kemudian di test movie untuk uji coba. Saya akan jawab benar dulu, paling tidak mendapatkan skor di atas 70 ya.
Nah, di sini skor 90, benar 9 salah 1, muncul selamat Anda lulus. Saya akan ulangi lagi dengan menjawab sembarang. Nah, skor 40. Di sini keterangan maaf Anda tidak lulus. Nah, kalian bisa juga menyimak pembahasan yang sama pada video saya yang berjudul Tutorial Kuis Interaktif Flash menampilkan keterangan lulus dan tidak lulus. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian awal. Di sini saya akan tampilkan kembali. Perhatikan di bagian form input nama. Nah, di sini sementara buttonnya masih tetap aktif meskipun form input nama ini kosong. Artinya jika user mengabaikan bagian ini, nanti user masih tetap bisa melanjutkan ke bagian soal. Nah, sekarang kita akan buat agar bagian form input nama ini harus diisi. Jadi, button mulai ini akan kita buat tidak aktif jika form input nama dikosongkan. Oke, silahkan kembali ke bagian frame pertama dan tampilkan kembali panel action-nya. Perhatikan di sini di bawah variabel skor benar dan salah, kita akan tambahkan action script yang akan mengontrol objek button mulai. Nah, action script-nya di sini ada di kategori action script 2 kelas, kemudian masuk kategori movie, lalu masuk di kategori movie clip, dan masuk ke kategori event handlers. Nah, di sini action script yang digunakan adalah on enter frame. Nah, ini perlu dihapus dulu bagian text not set yet sampai tanda titik. Karena yang digunakan hanya sebatas ini ya, on enter frame sama dengan function. Penjelasannya nanti terakhir akan saya jelaskan ya. Kemudian, letakkan kursornya di dalam kurung kurawal. Di sini kita masukkan fungsi condition, ya, fungsi condition yang kita gunakan pada bagian keterangan yang di akhir tadi. Masuk kategori statement, kemudian condition, pilih if. Nah, di dalam tanda kurung if ini, kita masukkan kondisi yang menjadi acuan. Karena button ini akan dikontrol berdasarkan form input nama, jadi di sini kita masukkan instance name dari objek form input nama ini. Kalau kalian ingat pada tutorial sebelumnya, di sini saya sudah mengisi instance name untuk objek form input nama ini dengan nama f nama ya. Di sini saya gunakan f nama sebagai instance name. Nah, kembali ke panel action. Di sini kita ketikkan ya di dalam tanda kurung if ini, masukkan instance name-nya f nama, kemudian kita tambahkan properties untuk objek form input nama ini. Ada di action script 2 kelas, kategori movie, dan kategori text field. Karena ini merupakan bagian dari properti text, jadi ada di kategori text field. Kemudian masuk di properties. Lalu cari yang namanya properties text. Nah, ini dia. Jika kalian sudah tahu, nanti bisa langsung diketikkan ya. Mungkin lebih cepat, ketikkan .text seperti itu. Lalu ketikkan tanda sama dengan 2 kali, kemudian tanda petik 2 kali seperti itu. Nah, kemudian kursor dipindahkan ke dalam tanda kurung kurawal if. Ini saya tekan enter seperti itu. Di sini kita masukkan instance name dari objek button yang akan dikontrol berdasarkan kondisi dari form input nama ini. Nah, instance name dari objek button ini adalah mulai. Kembali ke panel action. Di sini ketikkan instance name-nya mulai. Lalu kita gunakan juga properties untuk button. Nah, di sini ada di kategori movie, kemudian masuk kategori button, lalu properties. Nah,
Yang digunakan adalah pertama enable, ketikkan tanda sama dengan, kemudian ketikkan false. Lalu di bawahnya kita masukkan lagi instant name buttonnya, mulai, kemudian properti yang digunakan adalah underscore alpha. Ketikkan sama dengan, lalu berikan nilai 50 misalnya. Nah, ini adalah kondisi yang pertama. Sekarang kita masukkan kondisi yang kedua, kondisi sebaliknya. Tekan enter, ini masih berada di dalam kurung kerawal if. Masukkan di sini condition else sebagai pembanding ya. Nah, kebalikannya di sini. Nah, di dalam tanda kurung kerawal else, di sini saya copy instant name button mulai yang sudah berisi properties. Kali ini pada kondisi else, false-nya saya ubah menjadi true. Dan di sini saya ubah angka 50 menjadi 100. Nah, sekarang saya akan jelaskan di sini. Pertama dari atas, on enter frame sama dengan function itu adalah perintah yang diberikan kepada playhead untuk menjalankan sebuah fungsi pada frame yang dilaluinya. Nah, fungsinya adalah di sini ada fungsi condition, di mana ada dua kondisi ya, if dan else. Nah, kondisi yang pertama, di sini f nama itu artinya instant name dari objek form input nama ini, yang mana di dalamnya menyimpan data berupa teks atau karakter huruf. Jadi jika form input nama ini tidak berisi data atau sama dengan kosong, tanda petik 2 ini artinya kosong. Jadi jika formnya itu kosong atau dikosongkan, maka perintahnya di sini button mulai tidak aktif. Nah, enable sama dengan false itu menonaktifkan button ya, perintah untuk menonaktifkan button. Nah, buttonnya diperintahkan untuk tidak aktif, kemudian di bawahnya mulai dot underscore alpha, ini artinya menampilkan button itu transparansi 50%. Nah, jadi nanti buttonnya selain tidak aktif akan transparan 50%. Kemudian kondisi sebaliknya, jika form nama atau form input nama ini diberikan data nama atau diketikkan minimal 1 karakter saja, nanti button akan diaktifkan kembali melalui perintah mulai.enable sama dengan true. Dan kondisinya dikembalikan ke kondisi normal ya, 100% transparansinya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, mungkin jika ada yang bingung, di sini ada tanda sama dengan ganda, itu merupakan arti dari sama dengan yang sesungguhnya, sedangkan jika tanda sama dengan yang diketikkan sekali itu merupakan pernyataan atau menyatakan suatu nilai. Nah, misalnya di sini skor sama dengan 0, artinya skor diberikan nilai 0. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk tambahan script yang mengontrol button mulai ini. Silakan di save, kemudian di test movie. Nah, perhatikan di sini button mulai sudah tidak aktif ya, dan kondisinya agak sedikit transparan. Ini karena belum diisi nama ya, belum ada input data nama pada form input nama. Sekarang saya akan ketikkan minimal 1 karakter, misalnya A, button akan langsung aktif. Jadi di sini user diharuskan untuk mengetikkan nama agar bisa masuk ke bagian soal dan lanjut mengerjakan soal. Sehingga nanti di bagian nama akan muncul nama yang di-inputkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini bagian halaman latihan soal sudah selesai ya. Nanti silakan bisa dikembangkan. Untuk contoh kasus ini, saya hanya cukup sampai di sini. Nah, pada tutorial berikutnya nanti saya akan membahas bagian control button.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.